Eka. Em, gue di sini lagi belajar 3D Max sama V-Ray sebenarnya. Coba ya, gue launch dulu. Buat Max-nya gue pakai 2012. This is first step-nya, awal pertama kali banget buat ngaktifasi V-Ray-nya. Coba buat nyeting awalnya dari mulai unit sama ngaktifasi V-Ray terus sama gamma. Unitnya bentar, di customize unit setup. Ini gue pakai millimeter di sini. Kalau kalian mau pakai yang lain bisa centimeter or meter, tapi gue karena gue biasa ngerjain interior jadi gue pakai milimeter sesuai dengan data import dari AutoCAD yang emang standar yang gue pakai itu emang pakai milimeter. Ini internasional. Oke, udah setting awalnya unit dulu biasanya. Terus di customize lagi biasanya kalau buat yang 2012 biasanya ada setting gamanya di reference ini, gamma and LUT. Nah di sini gue pakainya di ininya di enable gamanya, terus di sininya diganti jadi 2.2. ini ya diaktifin, dicontreng ya, di apa ya, diklik gitu. Terus ini ya inputnya di sini 2.2, outputnya di sini 10. Ini oke. Ini bakalan beda sama 2016 ya, Max 2016 atau 2015. Settingannya beda lagi, nggak bisa di situ kayaknya buat nentuin itu, ntar ngaruhnya ke gamma keseluruhan. Terus buat ngaktifasi V-Ray-nya, render setup, ini masih scanline ya, masih yang dari Max-nya. Terus ke bawahin assign renderer, ganti di sini gue pakai V-Ray F Advert 200, terus sama oke. Terus ini active set-nya yang ini V-Ray rated. Kalau bedanya V-Ray Advance apa Advert ya, Adv 2 ini dia tuh emang buat final render atau test render, cuman test rendernya itu dia nggak real time gitu loh, jadi harus kayak sama kayak nungguin kayak render biasa gitu, render tradisional gitulah kalau bilang. Nah kalau V-Ray RT ini dia tuh kayak misalnya kita lagi apa ya namanya tuh, lagi modeling atau lagi nyobain warna-warna atau material ke ke model kita itu, dia bisa berubah sesuai dengan yang terjadi saat itu, maksudnya itu jadi benar-benar real time. Jadi kalau misalnya kita pas lagi masukin warna biru ke situ, si RT-nya itu langsung berubah di kolom itunya itu. Tapi ini kalau mau ngaktifin ini yang RT ini harus dipindah ke active state.
dia otomatis berubah. Nah ini kayak gitu sih yang gue tahu. Nah ini yang engine ini, kalau yang terbaru ini ada 3 ya kalau nggak salah. Ada yang kuda itu, kuda apa ya kalau nggak salah tuh. Di sini CPU, adanya CPU kalau gue masih 2.0, jadi gue masih pakai 2.0, jadi masih cuma ada 2, OpenCL atau CPU. Jadi kalau CPU ini kita pakai prosesor CPU aja. Jadi kalau misalnya si 3D Max ini atau Vira ini lagi rendering, si Windows itu jadi yang grafiknya itu masih bisa dipakai buat yang lainnya, kerjaan yang lainnya, yang gue tahu sih gitu. Nah kalau yang OpenCL ini dia tuh dia ya dia make si grafiknya itu, jadi bukan prosesor CPU-nya gitu. Jadi mungkin lebih lebih ini kali ya, lebih cepet dalam pengerjaannya, jadi renderingnya lebih cepet karena dia pakai grafik kan. Terus kalau CPU kan dia pakai prosesornya aja gitu. Tapi ya mungkin gak gitu beda jauh sih kalau yang gue tahu. Jadi kita pakai yang CPU aja kayak biasanya. Udah sih kalau ini buat settingannya ini dibalikin dulu aja ya ke yang production. Nah ini udah di close, jadi ini udah aktifin tirenya, udah kayak gitu aja. Segitu dulu ya, nanti dilanjut lagi sama settingan virenya buat render ya, buat di next videonya. Sampai sini dulu, dadah.